Bab 160. Tapi, Ri, apa yang kita lakukan ini demi Siva? Dia juga membutuhkan peran dan kasih sayang seorang ayah, timpal Bu Riana pantang menyerah. Mama gak usah khawatir. Di sini, Siva gak akan kekurangan sosok ayah. Ada bapak yang akan sangat menyayanginya. Dan pula, ada seseorang yang sudah bersedia untuk menjadi ayahnya Siva. Bahkan, dia yang menjadi jembatan lancarnya kelahiran Siva ke dunia ini. Dia yang sudah membawaku ke RS dan membiayai seluruh biaya lahiran Siva, tukas Riri sembari melirik ke arah Ricky yang dari tadi berdiri di belakangnya dengan wajah mulai kebingungan. Apa maksud kamu, Ri? Tanya Bu Riana tak mengerti. Kurang jelas ya, Ma. Riri tidak akan kembali pada Mas Romi karena ada Mas Ricky yang bersedia menjadi ayahnya Siva, ungkap Riri membuat mata Ricky membulat seketika. Pun dengan Bu Riana yang melebarkan matanya dengan tatapan geram. Kamu ini apa-apaan, Ri? Kamu masih berstatus istri Romi tapi sudah berani memasukkan laki-laki lain ke dalam kehidupanmu dan Siva. Istri macam apa kamu? Loh, bukannya Mas Romi juga sama? Dia masih berstatus suamiku tapi sudah berani memasukkan wanita lain ke kehidupan kami. Dan parahnya lagi, wanita itu sudah hamil. Harusnya Mama juga marahin Mas Romi dong. Apalagi dia anak Mama, tanggung jawab Mama. Timpal Riri tak mau kalah. Sudah ya, Ma. Riri masih menikmati kebersamaan dengan keluarga Riri setelah berbulan-bulan dikekang dan tak diperbolehkan pulang. Lebih baik Mama ajak Mas Romi yang dari tadi cuma diam seperti patung itu segera pulang karena keputusan Riri untuk berpisah sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Mama dan Mas Romi tenang saja, jangan khawatirkan Siva. Karena Siva akan segera memiliki ayah yang menyayanginya lebih dari ayah kandungnya sendiri. Sekali lagi Riri tegaskan untuk gak pernah mengganggu Riri lagi apalagi datang ke rumah ini. Lebih baik, kita nanti bertemu lagi di pengadilan, lanjut Riri begitu tenang. Setelah mengatakannya, Riri bergegas menutup pintu rumah itu meski Bu Riana terdengar kembali menggedor dan memanggil-manggil namanya. Ri, buka, Ri, Mama belum selesai bicara. Kamu tidak bisa berbuat seperti ini sama Mama. Ri. Page 25. Riri mengambil napas dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia lalu menatap Ricky yang raut wajahnya masih nampak kikuk dan tak enak. Maaf. Aku terpaksa melibatkan Mas agar hidupku dan Siva tak diganggu lagi, kata Riri tak enak hati. Karena sejujurnya, ia pun sungkan dan merasa bersalah karena sudah membawa-bawa Ricky dalam masalah ini. Terlebih Ricky sudah memiliki tunangan dan akan segera menikah. Namun, Riri kebingungan harus melakukan apa demi menghindari mertua zalimnya itu. Harusnya Mbak Riri gak mengatakan itu, timpal Ricky menyesalkan tindakan Riri barusan. Maaf, Mas. Saya benar-benar minta maaf. Toh saya juga tidak mengatakan kalau Mas akan jadi suamiku. Aku hanya mengatakan kalau Mas akan jadi ayah Siva. Entah ayah pura-pura, ayah bohongan atau apapun namanya. Yang pasti, aku berhutang banyak pada Mas. Selain hutang materi bekas biaya melahirkan tempo hari, juga hutang makasih yang tak terhingga. Karena bukan sekali dua kali Mas menolongku dan Siva. Dan kelak, aku akan ceritakan pada Siva kalau Mas adalah salah satu orang yang berjasa besar dalam hidupnya, ungkap Riri sungguh-sungguh. Apa? Ri? Riri dan Ricky menoleh bersamaan ke asal suara. Di mana Bu Rati sudah berdiri entah dari kapan. Menggendong Siva yang matanya terbuka meski tak menangis. Beberapa menit sebelumnya,
Di kursi meja makan, Ayu, Davin, dan Pak Lukman sudah duduk bersama. Sementara Bu Ratih tetap berdiri menimang-nimang Siva. "Bu, Siva sama Ayu dulu aja, biar ibu bisa makan bareng," tawar Ayu tak enak. "Gak apa-apa, kamu makan duluan. Biar bisa layani suamimu. Ibu mah gampang bisa belakangan," tolak Bu Ratih. Ayu pun akhirnya mengangguk. Matanya menatap ke arah kursi kosong yang belum terisi di depannya. "Loh, Riri kemana sih? Perasaan tadi dia sudah keluar kamar," tanya Ayu keheranan. "Riki juga. Padahal dia tadi di belakangku loh, sayang." Sekarang menghilang," timpal Davin. "Oh, iya benar, Mas," balas Ayu. "Masih di depan kayaknya. Biar ibu panggilkan." "Kalian makan saja duluan," sahut Bu Ratih sambil melangkah meninggalkan ruang makan. Rumah itu memang tak terlalu besar. Hanya saja bentuknya memanjang dan area dapur berada paling belakang. Hingga kalau ada tamu, tak terlalu terdengar. "Apa maksudnya kamu berhutang banyak pada Riki, Ri?" Bu Ratih kembali bertanya tak mengerti setelah tak sengaja mendengar perbincangan singkat keduanya. "Iya, Bu. Dulu waktu Riri masuk RS dan harus melahirkan secara caesar, Mas Riki lah yang membayar biayanya. Dan Riri berjanji suatu saat akan membayarnya," beber Riri. "Oh, iya, Bu. Jangan katakan ini pada Ayu ya, Bu," Riri tak enak. "Nantinya malah merepotkan dia. Riri ingin membayar ini dengan kerja keras Riri sendiri. Apalagi ini untuk Siva, anak Riri, tanggung jawab Riri," lanjut Riri pelan. Tak ingin ada yang mendengar lagi hal itu. Page 26. "Astagfirullah, Ri. Ibu pikir semua biaya lahiran Siva ditanggung suamimu dan keluarganya. Ternyata malah ditanggung orang lain. Keterlaluan memang suami dan mertuamu itu. Gak tahu diri," gerutu Bu Ratih kesal. "Jangan keras-keras, Bu," Riri buru-buru mengingatkan. "Sudahlah, Mbak Riri, Bu Ratih, gak perlu dibahas lagi. Toh saya sudah sering mengatakan kalau saya ikhlas dan gak menganggap itu utang piutang," sela Riki. Wajahnya masih menyiratkan keresahan karena masih teringat ucapan Riri tadi pada ibu mertuanya. "Enggak, Mas. Karena aku juga sudah berjanji untuk membayarnya. Utang tetaplah utang. Meski aku sendiri tak tahu kapan bisa melunasinya," kukuh Riri. "Sudah. Gak perlu berdebat lagi. Itu tinggal kalian berdua yang memutuskan. Sekarang lebih baik cepetan makan. Mumpung masih pada berkumpul di meja makan," ujar Bu Ratih menengahi. Riri buru-buru mengangguk. Apalagi perutnya memang sudah keroncongan. "Ayo, Mas," ajaknya pada Riki. Riki mengangguk samar dengan senyum canggung. Ia pun melangkah mengikuti Bu Ratih dan Riri menuju belakang. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena kembali berurusan dengan Riri. Padahal ia sudah berjanji untuk tak lagi terlibat urusan apapun dengan saudara tiri istri majikannya itu. "Maafkan aku Nuri. Aku tidak bermaksud melanggar janjiku. Tapi ini sungguh di luar dugaan dan kuasaku. Semoga saja setelah acara syukuran 7 bulanan besok, aku gak akan lagi berurusan dengan keluarga Mbak Ayu. Aku gak akan lagi dekat-dekat dengan wanita manapun yang akan membuatmu cemburu," gumam Riki dalam di sela-sela langkah kakinya. "Nah, itu dia Riri sama Mas Riki," kata Ayu begitu melihat keduanya muncul hampir berbarengan. "Ayo buruan makan, Ri, Mas Riki. Enak banget loh,
ajak Ayu antusias. Riri mengangguk sumringah sambil tersenyum. Ila lalu duduk bersebelahan dengan Ayu. Setelahnya, ia menatap menu makanan di hadapan sembari menelan ludah. Sudah lama sekali rasanya Riri tidak makan dengan menu komplit dan bergizi di hadapannya. Tak heran, ASINya tak terlalu lancar keluar hingga harus dibantu dengan susu formula. Makan yang banyak, Ri, biar ASINya makin subur, kata Ayu. Oh, iya, aku juga minta Mas Riki untuk belikan booster ASI tadi. Sudah beli, Mas? Ayu berganti menatap Riki. Sudah, Mbak. Masih di mobil. Nanti saya ambil, jawab Riki. Tenang saja, toh Mas Riki juga mau nginap ini, balas Ayu. Riki mengangguk kecil lalu mengambil sedikit nasi dan lauknya dengan sungkan. Sementara Riri menatap Ayu dengan sumringah. Masya Allah, makasih banyak ya, Yu. Aku bahkan gak pernah kepikiran untuk mengkonsumsi booster seperti itu, katanya penuh haru. Makasih juga ya, Mas. Maaf sering direpotkan. Kini Riri berganti menatap Riki. Riki hanya mengangguk tanpa menyahut juga tanpa menoleh. Ia memilih untuk tetap menunduk dan menikmati makanannya meski terasa hambar. Penuturan Riri pada Bu Riana tadi, membuat mood Riki benar-benar turun hingga tak berselera untuk makan. Page 27. Berbeda halnya dengan Riri, dia justru makan dengan lahapnya. Bahkan saat nasi dalam piringnya habis, ia tak segan untuk menambah. Itu rebus pepaya muda ibu bikin khusus untuk kamu, Ri. Katanya bagus untuk ibu menyusui, tunjuk Bu Rati pada sepiring pepaya rebus. Iya, Bu, makasih, iya. Nanti Riri makan, timpal Riri. Dia masih saja terus menyuap meski yang lain sudah selesai dengan makannya masing-masing. Sepertinya saya harus segera kembali ke sebelah. Masih banyak yang harus saya siapkan, kata Riki sambil bersiap bangun dari duduknya. Terima kasih untuk jamuan makanannya, lanjutnya. Bos, saya duluan. Riki kembali berkata. Kali ini khusus pada Davin. Oke, nanti aku nyusul. Aku juga nanti malam tidur di sana. Iya kan, sayang? Balas Davin seraya menatap sang istri. Ayu mengangguk cepat. Untuk pertama kalinya, mereka akan menempati rumah baru yang dibangunnya berbulan-bulan lamanya. Menempati kamar yang baru satu kali saja dilihatnya. Selesai makan bersama, mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Meski hampir semuanya langsung beristirahat. Pun dengan Riri yang kembali ke kamarnya untuk menyusui Siva. Bayi yang dipangku Bu Rati itu memang kembali menangis. Tangannya yang mungil mengucek-ngucek kedua matanya. Sementara lidahnya berkali-kali dijulurkan. Sembari tidur menyamping, Riri menaifsui putrinya itu. Lah merasa, baru kali ini dia bisa menaifsui setenang itu. Biasanya ada saja gangguannya. Tak lebih dari 10 menit, Siva kembali terlelap. Bayi yang semula terlahir dengan bobot badan kurang itu kini terlihat makin berisi. Nampak dari kedua pipinya yang sudah mulai gembil. Mama berjanji akan berusaha untuk ibu yang baik untukmu, nak. Meski tanpa kehadiran seorang ayah sekalipun, Riri pilu seraya mengusap lembut pipi putrinya. Di saat bersamaan, Bu Rati yang baru selesai makan dan membereskan semuanya, masuk ke kamar Riri pelan-pelan sekali. Senyumnya tersungging saat melihat cucunya sudah kembali tidur dengan tenang. Sepertinya dia kekenyangan ya. ASImu pasti makin subur nanti. Apalagi kalau sudah minum bas apa itu tadi?
tutur Bu Ratih dengan suara teramat pelan. Ia duduk di dekat Riri seolah belum ingin berjauhan dengan putrinya itu. Booster ASI, Bu. Vitamin pelancar ASI bahasa gampangnya, timpal Riri membenarkan. Nah itu. Jangan lupa nanti pinta sama Riki takutnya kelupaan, balas Bu Ratih antusias. Riri hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Sepasang ibu dan anak itu pun sempat terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya Bu Ratih kembali bersuara. Sepertinya Riki laki-laki yang baik dan tanggung jawab loh. Memang, Bu. Sangat baik malah. Meski Riri sendiri belum lama mengenalnya, jawab Riri mengiyakan. Page 28. Anu itu. Sepertinya Riki cocok loh jadi ayahnya Siva. Kasian, anakmu juga kan butuh sosok ayah. Dan kamu juga butuh seseorang yang melindungi, ujar Bu Ratih takut-takut. Maksud ibu apa sih? Kening Riri mengernyit keheranan. Maksud ibu, kalau kamu nanti sudah sah bercerai dengan Romi, kamu bisa tuh deketin Riki. Siapa tahu nanti dia juga lama-lama naksir sama kamu, usul Bu Ratih. Astagfirullah, Bu. Mas Riki itu sudah memiliki tunangan dan akan segera menikah. Riri gak mau berharap lebih. Riri juga masih trauma untuk kembali membina rumah tangga, timpal Riri. Meski di hatinya memang mulai tumbuh rasa kagum pada pria matang tersebut, tapi Riri tak berniat untuk merebutnya sedikitpun. Baginya, karma yang diterimanya kemarin-kemarin sudah cukup membuatnya kapok untuk tak lagi berlaku curang apalagi berbuat dosa. Loh, bukannya tadi kamu sendiri yang bilang kalau Riki akan jadi ayahnya Siva, balas Bu Ratih. Riri cuma bicara asal aja, Ma. Biar Mas Romi dan ibunya gak ganggu Riri lagi. Riri sudah bulat ingin berpisah dengan Mas Romi masalahnya. Beber Riri apa adanya. Oh walah. Ibu pikir beneran. Padahal ibu sudah mulai memiliki harapan. Ternyata Riki sudah punya calon toh. Bu Ratih mendengus kecewa. Iya, Bu. Calonnya juga cantik dan baik. Gak heran kalau Mas Riki sampai terpikat padanya, timpal Riri seraya mengingat wajah Nuri saat bertemu tempo hari. Sudah Bu, jangan bahas Mas Riki terus. Kasian, nanti kupingnya panas. Hehe. Riri tertawa renyah. Padahal, ia sedang mencoba mengenyahkan rasa yang mulai ada tapi tak boleh dibiarkan berkembang. Lagi pula, Riri ingin fokus membesarkan Siva. Menjadi ibu sekaligus ayah buatnya. Doakan Riri agar nanti bisa bekerja untuk Siva ya, Bu. Untuk masa depan Siva, lanjut Riri sungguh-sungguh. Pasti atuh itu mah, Ri. Pasti. Gak diminta juga ibu selalu doain, balas Bu Ratih sambil mengusap lembut pucuk kepala sang putri. Bu Ratih tersenyum simpul menyadari jika sifat sang putri mengalami begitu banyak perubahan. Berpikir lebih dewasa dan tak kekanak-kanakan seperti dulu. Sore ini, Riri yang biasanya terkungkung selama 24 jam di rumah, berjalan-jalan kecil di sekitar halaman rumahnya. Menikmati angin sore yang begitu segar berembus. Riri yang matanya terus menyapu sekeliling, tanpa sengaja melihat Riki yang sedang duduk di bawah pohon rindang di dekat gerbang rumah Ayu. Riri tiba-tiba teringat booster ASI yang belum sempat diberikan Riki padanya. Padahal ia sudah tak sabar untuk mencobanya. Agar tak perlu lagi menyediakan susu formula sebagai selingan untuk sang putri. Terlebih dirinya belum memiliki pemasukan untuk membeli ini itu.
Riri pun tersenyum simpul lalu berjalan menuju Ricky yang sedang duduk dengan posisi membelakangi jalanan. Hingga tak terlihat apa yang sebenarnya sedang dilakukan Ricky. Page 29. Mas Ricky, maaf. Aku mau minta booster ASI yang Mas Ricky belikan tadi, kata Riri begitu sampai tepat di belakang Ricky. Ricky langsung menoleh. Tangannya sedang memegang ponsel di mana terpampang wajah cantik Nuri di layarnya. Mas, siapa? Riri bisa mendengar pertanyaan itu terlontar dari Nuri yang sedang melakukan panggilan video dengan Ricky. Tentu hal itu membuat Riri merasa tak enak hati dan merasa bersalah. Ia juga khawatir akan timbul salah paham dari sepasang kekasih yang hampir menikah itu.